Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Bapak sekalian? Sehat ya? Alhamdulillah sehat, Sir. Kayaknya kok makin lama kok makin sedikit nih ya yang ikut jalur Zoom ya. 7 orang. Oke anak-anak Bapak sekalian, materi pembelajaran kita hari ini adalah transformasi geometri, itu di bagian translasi. Transformasi geometri ini kan ada 4 ya. Yang pertama itu adalah translasi. Yang kedua apa? Bapak udah share YouTube Bapak. Apa yang kedua nak? Refleksi. Yang ketiga itu adalah rotasi. Dan yang keempat itu adalah dilatasi. Berarti ada 4 untuk pembagian transformasi geometri. Pada pertemuan kali ini kita khusus translasi ya anak-anak Bapak sekalian. Oke, langsung aja. Tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini adalah yang pertama adalah menjelaskan pengertian translasi. Nanti apa itu yang dimaksud dengan translasi. Yang kedua, menentukan bayangan. Dalam hal ini nanti titik atau kurva oleh translasi. Dan yang ketiga adalah menyelesaikan soal yang berkaitan dengan translasi. Anak-anak Bapak sekalian, yang pertama, apa itu yang dimaksud dengan transformasi geometri? Transformasi geometri ini jelas adalah perubahan letak, ukuran, dan bentuk dari suatu bangunan. Nah ini dari suatu bangun, ini adalah yang dikatakan dengan transformasi geometri. Selanjutnya, transformasi geometri tadi ada 4, tadi sudah Bapak sampaikan. Yang pertama itu adalah ini, yang dimaksud dengan, yang pertama adalah pergeseran atau translasi, tadi Bapak sudah sampaikan. Yang kedua adalah pencerminan, atau namanya adalah refleksi. Yang ketiga adalah perputaran, atau dikatakan rotasi, dan yang keempat adalah perkalian, atau dilatasi. Jadi untuk yang dilatasi ini nanti ada dia lebih kecil atau lebih besar. Kalau dia dikali dengan angka yang kecil, maka menjadi kecil dia. Kalau dikali dengan angka yang besar, maka dia menjadi besar. Oke, selanjutnya, transformasi geometri merupakan suatu pemetaan dari suatu titik pada bidang ke titik lain, pada bidang yang sama. Titik yang merupakan peta, ini peta artinya sama dengan ini, dari titik asal disebut dengan bayangan. Jadi di dalam soal nanti ada namanya adalah peta dia. Peta itu sama dengan bayangan. Nanti kalau misalnya ada soal tentukan peta dari, berarti tentukan bayangan dari. Jadi anak-anak Bapak sekalian, dari 4 ini, dari 4 bentuk transformasi geometri, maka di sini Bapak akan ajarkan khusus untuk yang translasi. Translasi ini terbagi menjadi 3. Yang pertama itu adalah translasi titik. Yang pertama adalah translasi titik. Yang kedua adalah translasi kurva. Translasi kurva. Dan yang ketiga itu adalah komposisi 2 translasi berurutan. Nah, ini yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini kalau seandainya waktunya cukup. Oke, selanjutnya yang pertama, kita akan pelajari mengenai translasi titik. Suatu translasi atau pergeseran bisa terjadi pada arah sumbu X, ini dia, atau pada arah sumbu Y, maupun kedua arah sekaligus. Ini bisa terjadi. Translasi sejauh A, ini searah dengan sumbu X, lalu sejauh B, ini searah dengan sumbu Y. Dapat dinyatakan dengan matriks kolom, maka matriksnya itu seperti ini dia. Nanti translasinya seperti ini, A, B. Boleh juga seperti ini,
matriks baris A, B juga sama. Maka nanti Bapak misalkan gini, jika titik A, ini dia, X, Y, ditranslasikan oleh A, B, maka hasil petahnya, berarti ini hasil bayangannya adalah A aksen, berarti ini X ditambah dengan A, ini dia, lalu Y, ini dia, ditambah dengan B. Kalau Bapak misalkan seperti ini dia, misalnya titik A, X, Y, lalu ditranslasikan dengan A, B, maka ini menghasilkan bayangannya A aksen, kita buat seperti itu, ini X aksen, Y aksen. Maka dari sini bisa kita buat X aksen itu sama dengan, berarti ini dia, X ditambah dengan A, berarti X ditambah dengan A, lalu Y aksen itu sama dengan, berarti ini dia, Y ditambah dengan B, berarti Y ditambah dengan B. Sampai di sini ada pertanyaan anak-anak Bapak sekalian, paham nggak? Paham? Kurang paham, Sir. Kurang pahamnya di mana anak Bapak? Bapak ulangi lagi ya. Bapak ulangi ini ya. Iya, Sir. Transformasi geometri itu secara umum menentukan bayangan. Sampai situ paham? Paham? Paham, Sir. Nih, Bapak, misalkan Bapak ini titik A, ini X, Y gitu. Lalu namanya translasi. Translasi itu misalnya gini, berarti A, B. Maka ini menghasilkan bayangan. Tandanya itu kita buat aksen di sini. Maka ini X aksen, Y aksen. Kan gitu. Lalu yang kedua, untuk mencari X aksen ini gimana? Berarti mencari X aksen itu adalah ini. Berarti X ditambah dengan A. Berarti ini X ditambah dengan A. Lalu mencari Y aksen gimana? Berarti ini, Y ditambah dengan B. Maka Y ditambah dengan B. Maka yang di sini nanti rumusnya adalah X ditambah dengan A, Y ditambah dengan B. Inilah rumus dari A aksen. Maka ini dia. Paham sampai sini? Paham, Sir. Paham kan? Rumusnya untuk translasi itu penjumlahan. Berarti kalau misalnya di sini dia negatif, maka ini jadinya negatif. Kalau ini negatif B, maka ini jadinya negatif. Rumusnya dia jumlah. Contohnya gini dia. Ini tentukan bayangan. Berarti tentukan peta ini artinya tentukan bayangan. Ini ditranslasikan oleh min 2 dan 5. Oke, Bapak gambarkan berarti titik A 3,7. Lalu ditranslasikan berapa translasinya? Minus 2,5. Maka menghasilkan A aksen. Bapak kira kalau langsung aja di sini bisa nggak? Bingung nanti ya. Oke, sampai di sini yang ini adalah nilai X, Y. Yang ini nilai A, yang ini nilai B. Maka X aksen sama dengan X ditambah A. Berarti X aksen sama dengan X-nya berapa? Ini kan? X-nya 3 ditambah, ini berapa ini? Negatif 2 kan? 2. Berarti negatif 2. Berapa nilai X-nya? 1. Yang kedua, Y aksen. Y aksen itu kan tadi rumusnya Y ditambah dengan B. Maka Y aksen sama dengan Y. Mana ini dia? 7. Lalu nih, ditambah dengan 5. Berarti sama dengan 12. Maka jawaban ini, A aksennya itu adalah 1,12. Paham nggak sampai sini, Nak? Paham, Sir. Oke, Bapak kasih lagi misalnya satu contoh sini. Misalnya titik A 2,7 ditranslasikan oleh misalnya min 3 sama min 6. Berapa A aksennya? Langsung aja. Berapa? Yang min 1. Min 1,1. 1,1. Paham kan? Berarti kalau misalnya T sama dengan 7,6 ditranslasikan dengan 2,8. Berapa T aksennya?
9,14, Sir. Oke. Ada pertanyaan sampai di sini? Ada? Paham? Paham, Sir. Oke, good. Sekarang contoh yang kedua ini kebalikannya. Kalau yang kedua ini yang ditanya itu adalah X, Y-nya. Jadi kalau Bapak gambarkan gini dia. Titik K itu P, Q, lalu ditranslasikan oleh 3 dan 4 menghasilkan K aksen, bayangannya udah dapat. Maka yang ditanyakan ini, kita anggap yang ini adalah X, yang ini adalah Y, yang ini adalah A, dan yang ini adalah B. Rumusnya sama saja, nak. Jadi tinggal kita masukkan aja, X aksen sama dengan X ditambah dengan A. X aksennya berapa? Nilai X aksen. Berapa X aksen? 5, Sir. X aksen dan Y aksen. Ini dia, berarti 5. X-nya berapa? P. Kan gitu kan? P. Lalu Sir. ditambah dengan 3. 3. Oke. Tiga, Berapa Sir. nilai P-nya? 2, Sir. 2. 5 dikurang dengan 3 kan? Oke, selanjutnya Y aksen sama dengan Y ditambah dengan B. Berarti Y aksennya berapa? 8 kan? Sama dengan nilai Y-nya ini, Q. Baru ditambah dengan nilai B. Nilai B-nya mana? Ini dia, 4. Berapa nilai Q-nya, nak? 4, Sir. 4. 4, Sir. Maka jawabannya nilai P-nya itu 2 ditambah dengan 4 sama dengan 6. Inilah jawabannya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Enggak, Sir. Berarti kalau yang nomor 1 ini, yang ditanya itu kan bayangannya. Kalau nomor 2 ini, yang ditanya itu nilai titik koordinat X, Y-nya. Bayangannya sudah diketahui. Rumusnya sama saja dia. Bisa dipahami kan, nak? Bisa, Sir. Oke, good. Oke, selanjutnya translasi kurva. Kalau dia tadi kan translasi titik. Kalau translasi titik, maka dia hasilnya titik. Kalau translasi kurva, nanti hasilnya bentuknya adalah kurva dia, nak. Jadi seperti ini dia penjelasannya. Kita bisa baca bersama. Transformasi, translasi, atau bergeseran hanyalah mengubah posisi dari bangun yang ditranslasikan dan tidak mengubah bentuk dari bangun tersebut. Jika sebuah kurva ditranslasikan, maka bentuk kurvanya tidak berubah. Bentuk kurvanya tidak berubah. Yang berubah adalah posisi dari kurva tersebut. Jadi kalau misalnya posisinya di sini, ketika ditranslasikan nanti berapa? Misalnya ini X sama Y, bisa jadi nanti berubahnya di sini dia posisinya. Bisa jadi di sini dia posisinya, atau di sini. Seperti itu dia, nak. Atau di sini berubah dia di sini. Dia tidak sama dia ketika udah ditranslasikan. Misalnya titik A di sini, ketika ditranslasikan demikian, dia tetap di sini, tidak. Dia berubah dia. Bisa dipahami kan, itu translasi. Translasi itu kan artinya pergeseran. Kalau dia tidak bergeser, berarti dia tidak ditranslasikan. Tadi kan translasi itu artinya ini dia, pergeseran. Translasi ya. Oke. Kalau dia bentuknya kurva, maka rumusnya seperti ini dia, nak. Jika kurva Y sama dengan Fx, ditranslasikan dengan ini, A sama B, maka petanya, rumusnya gini aja dia, kurang. Ini dia. Kurang. Berarti yang ini kan Y, berarti ini Y dikurang dengan B, lalu F, ini dalamnya X dikurang dengan A. Gitu. Cuman gitu aja dia. Lalu bagaimana kalau seandainya translasinya itu misalkan gini, negatif A, negatif B. Berarti jadi tambah dia. Berarti Y negatif kalikan negatif kan jadi tambah. Tambah B sama dengan F dalam kurung, berarti negatif kalikan negatif jadi tambah dia. Tambah A. Oke, ini dia rumusnya. Kalau dia negatif. Paham nggak sampai di sini, nak? Paham? Bingung? Ini ada kan orangnya, nak? Paham, Sir. Oke, contohnya gini. Jika garis Y sama dengan 2X ditambah dengan 3, ditranslasikan
3. Maka bayangannya adalah, berarti kalau Bapak gambarkan gini, Y sama dengan 2X ditambah 3, lalu ditranslasikan dengan 4 sama 3. Berapa bayangannya di sini? Oke, kita masukkan aja tadi rumusnya. Tadi rumusnya kan, kalau Y sama dengan Fx, ditranslasikan dengan A sama B, maka rumusnya itu kan Y dikurang dengan B sama dengan F, X dikurang dengan A. Kan gini. Maka kita tinggal masukkan aja rumusnya yang ini. Berarti yang ini, Y dikurang dengan B sama dengan, oh kok sama nih, kok F. Berapa jadinya nak? 2 kan? 2, nih, 2, lalu X-nya ini diganti dengan X dikurang dengan A, baru ini, tambah dengan 3. Ini dia. Sampai di sini ada pertanyaan? Bapak belum lanjutkan nih. Ada pertanyaan sampai di sini? Sir, yang Y kurang B sama dengan Fx kurang A itu dari mana, Sir? Ini rumusnya, ini tadi. Ini penjelasannya, ini kan rumusnya. Ditranslitkan, maka ini jawabannya. Paham? Paham, Sir. Oke, maka di sini tadi Bapak ingatkan lagi, maksudnya ini Bapak ingatkan lagi. Takutnya lupa kan? Nih, berarti Y ini kan dikurangkan dengan B. X ini dikurangkan dengan, berarti yang setiap variabel Y itu dikurangkan dengan B, kalau variabel X itu dikurangkan dengan A. Intinya gitu dia. Paham nggak sampai di sini? Paham, Sir. Oke. Paham, Sir. Sekarang kita lihat. Ini kan A. A-nya kan positif. Betul nggak? Ini B. B-nya positif kan? Berarti kita masukkan aja. Y dikurang B. B-nya 3. 2 dalam kurung. X dikurang dengan berapa A-nya? 4 ditambah dengan 3. 4. Maka ini Y sama dengan 2X dikurang 8 ditambah dengan 3. Ini pindahkan. Berarti tambah 3. Maka Y sama dengan berapa? Berapa, nak? Y sama dengan 2X. 2x kurang 2. Kurang 2, Sir. Oke, maka ini jawabannya Y sama dengan 2X kurang 2. Nah, ini dia. Ada pertanyaan sampai di sini. Gampang nggak? Gampang? Lumayan, Sir. Nah, ini cara satu seperti cara yang ditentukan rumusnya. Boleh kalian pakai cara kayak gini. Dulu Bapak waktu masih SMA, Bapak gunakan cara gini. Caranya adalah cara menggunakan cara translasi titik. Misalkan gini, titik A, X, Y, lalu ditranslasikan dengan 43, ini menghasilkan A aksen sama dengan X aksen, Y aksen. Pakai cara translasi titik ini ya. Maka X aksen sama dengan kan X tambah A rumusnya. Seperti ini kan. Sehingga X aksen itu sama dengan X, A-nya berapa? Tambah 4. Paham sampai sini? Kalau seperti ini, Bapak tanya X, berapa dia? Kalau Bapak tanya X, berapa jadi? X Ini yang aksen Bapak kurang tanya. 4, Sir. Hah? X aksen kurang 4. Oke, X aksen kurang 4. Lalu Y aksen sama dengan kan Y ditambah dengan B. Lalu Y aksen sama dengan Y ditambah dengan 3. Berarti kalau ditanya misalnya Y sama dengan berapa? Y aksen kurang 3. Y aksen kurang 3. Ah, inilah asal muasal. Dia dari sini. Berarti kita anggap yang ini adalah persamaan pertama. Dari sini dia. Yang ini kita anggap adalah persamaan kedua. Lalu yang ini kita anggap persamaan ketiga. Selanjutnya persamaan pertama dan kedua sub persamaan ketiga. Nah gini ya. Maka asal muasalnya langsung ke sini. Berarti kan Y sama dengan 2X ditambah dengan 3. Y-nya itu berapa? Ini dia. Berarti Y aksen dikurang 3 sama dengan 2. X-nya berapa? X aksen dikurang dengan 4, baru ditambah 3. Maka sampai di sini, kan posisinya sama dia dengan ini. Ya enggak?
Sama nggak? Kalau kita ganti misalnya B-nya ini 3, lalu A-nya ini 4. Sama nggak posisinya, Nak? Sama, Sir. Nah, kalau kalian bingung, misalnya kalau kita tidak hafal rumus, maka gunakan aja pakai cara translasi titik ini. Maka dapatlah dia. Nanti ketika dimasukkan di sini, aksennya hilangkan aja. Ini kan hanya menandakan bahwasannya dia bayangan. Jadi Y aksen itu bayangan, X aksen itu bayangan. Ketika nanti diletakkan di sini, aksennya hilangkan aja. Bisa dipahami kan, kan? Kalau rumusnya tidak hafal, bisa kalian pakai translasi titik. Karena untuk rumus translasi titik ini kan gampang menghafalnya. Aksen sama dengan X tambah A. Kan gitu kan, kan? Bisa dipahami? Bisa, Sir. Oke, good. Oke, selanjutnya. Oh, ada lagi kok. Ini contoh soal. Yang kedua. Mau pakai cara yang pertama tadi atau cara kedua? Kalau cara kedua pasti lebih panjang dia. Pertama aja, Sir. Ini tahu Bapak. Kalian mau cari cepat aja ya. Y sama dengan X kuadrat dikurang 3X ditambah dengan 2. Berarti ini translasinya adalah 3 min 2. Maka kita tinggal langsung aja. Yang namanya Y, maka dikurang dengan B. Yang namanya X, itu dikurang dengan A. Karena ini posisinya kuadrat, kuadratkan, kurang 3. Berarti X dikurang dengan A. Baru ditambah dengan 2. Sampai sini ada pertanyaan? Enggak, Sir. Pas kan? Yang namanya Y dikurang dengan B, yang namanya X, variabel X dikurang dengan A. Dan ini posisinya kan X kuadrat kurang 3X tambah 2. Sama kan, Nak? Sama, Sir. Sama, Sir. Oke. Sekarang ini, nilai A-nya positif. Nilai B-nya negatif. Berarti B-nya ini jadi tambah kan? Berarti Y tambah 2 sama dengan, ini tetap kurang, X kurang 3, lalu kuadrat, dikurang 3 dalam kurung, X kurang 3 ditambah dengan 2. Berarti yang ini habis kan, Nak? Ya kan? Ya enggak? Iya, Ya, Sir. Berarti Y sama dengan X kuadrat, ini berarti dikurang 6X ditambah 9, karena kan gini posisinya. X tambah B dikuadratkan, A kuadrat ditambah 2AB ditambah dengan B kuadrat. Berarti ini dikurang 3X ditambah dengan 9. Maka Y sama dengan, berapa sama dengan? X kuadrat, terus berapa, Nak? Kurang 9X tambah 18, Sir. 18, Sir. Kurang 9X 9 Tambah 18. tambah Sir. 18. tambah 8. Benar nggak nih? 18, Sir. 18. Oke, maka jawabannya di sini posisinya adalah Y sama dengan X kuadrat dikurang 9X ditambah dengan 18. Oke, gampang kan? Translasi kurva. Ada pertanyaan sampai di sini, Nak? Ada pertanyaan? Enggak, Sir. Bisa kan? Bisa, Sir. Oke. Bisa, Sir. Kalau ini kebalikannya. Jadi gini dia, titik, 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 lalu ditranslasikan dengan min 1 dan 2, menghasilkan bayangan Y kurang X kuadrat dikurang 1 sama dengan 0, gitu dia. Kebalikannya dia. Lalu bagaimana cara mengerjakannya, gitu. Kalau kebalikannya, posisinya gini, Nak. Bapak umpamakan gini. Ini titik A, X, Y, lalu ditranslasikan dengan A sama B, ini menghasilkan A aksen, lalu X aksen, Y aksen. Bapak mau tanya, A-nya ini, kita langsung ganti aja lah, A sama B-nya ini adalah min 1,2. Saya ganti langsung, min 1,2. Kalau ini translasi titik ya, kalau tanya X aksen sama dengan, kan X ditambah dengan A, berarti X aksennya berapa? X dikurang dengan 1, benar nggak? Benar? Benar, Sir. Benar, Oke. Sir.
Y aksen sama dengan Y ditambah dengan B. Berarti Y aksen sama dengan Y ditambah dengan 2. Benar nggak? Benar, Sir. Oke. Maka kita anggap yang ini persamaan 1, yang ini persamaan 2, lalu yang ini dia bayangannya ini adalah persamaan 3. Ini kalau Bapak rubah, ini kan seolah-olah seperti ini, nak. Y aksen dikurang X aksen kuadrat dikurang 1 sama dengan 0. Kan gitu bayangan dia. Bisa dipahami, nak, sampai di sini? Bisa, Sir. Bisa kan? Bapak misalkan ini, supaya kita gampang. Maka nanti persamaan 1 dan 2, sub persamaan 3. Langsung aja ini di sub. Berarti inilah dimasukkan. Maka X, kok X pula. Berapa? Maka, berapa, nak? Y tambah 2. Iya, ini dia. Y tambah 2 dikurang dalam kurung? X kurang 1. Ya, X kurang 1 dikurang 1 sama dengan 0. Ini kuadrat kan? Maka ini Y ditambah 2 dikurang dalam kurung X kuadrat dikurang 2X ditambah 1 kan? Dikurang 1 sama dengan 0. Maka ini Y ditambah 2 dikurang X kuadrat ditambah 2X kurang 1 kurang 1 sama dengan 0. Gitu kan? Ada yang hilang nggak? Ada ya, ini ya. Ada, Sir. Maka hasilnya Ada, Y Sir. sama dengan min X kuadrat ditambah dengan 2X. Oh, kok Y sama dengan? Y berapa nih, nak? Kurang. Y berapa nih? Hasilnya berapa? Y dikurang, gitu kan? X kuadrat tambah 2X sama dengan 0. Benar nggak ini hasilnya? Halo? Benar. Maka Benar, di Sir. sini hasilnya adalah Y dikurang X kuadrat ditambah dengan 2X sama dengan 0. Ada nggak perbedaan dengan yang menentukan persamaan kurva bayangan dengan yang tidak bayangan yang nomor ini? Ada perbedaannya kan, nak? Ada kan? Ada, Sir. Nah, jadi anak-anak Bapak sekalian, sengaja yang dari persamaan bayangan ini, Bapak ubah dia dalam bentuk aksen ini, biar menentukan bahwasanya dia adalah bayangannya, supaya kita bisa paham kenapa harus diganti seperti ini, karena diganti dia ini X bayangannya itu adalah X kurang 1. Lalu Y bayangannya itu adalah Y tambah 2, maka ini dia diganti, dia disubstitusikan. Maka Y bayangan diganti dengan Y tambah 2, lalu yang X bayangan diganti dengan X kurang 1. Baru ikuti deh dengan persamaan yang ini, kurvanya. Paham sampai di sini, anak Bapak? Paham, Sir. Paham, Paham, Sir. Sir. Oke. Sir. Selanjutnya yang ketiga, translasi. Ini ya, komposisi dua translasi berurutan. Ini yang ketiga, komposisi dua translasi berurutan. Yang pertama gini, anak-anak Bapak sekalian, jika titik atau kurva ditranslasikan dengan matrik translasi pertama adalah T1, kita misalkan, yang matrik keduanya adalah T2, maka rumusnya itu T2 bundaran T1. Itu rumusnya T1 ditambah dengan T2. Maka seperti ini dia modelnya. Nah, ini T1 A, B, T2-nya C, D, maka T2 bundaran T1 ini dia. Dari mana ini? Karena ini T1 ditambah dengan T2. Artinya kan T2 bundaran T1. Yang kita selesaikan kan T1 dulu, baru masukkan T2. Kan gitu kalau dalam matematik. Ini dia T1, baru ditambah dengan T2. T1-nya itu adalah A, B, T2-nya adalah C, D. Maka ini kita jumlahkan dulu, baru nanti kita translasikan. Contohnya gini, nak. Kalau nggak ada contoh, bingung ya. Ini, kalau ini Bapak gambarkan kan gini, titik A 3,2 itu ditranslasikan yang T1 2,-2, ini hasilnya berapa gitu. Berarti ini A bayangan, berarti X aksen, Y aksen. Lalu dari sini kita translasikan lagi yang kedua, itu adalah 1,4, menghasilkan bayangan kedua. Berarti seperti ini dia.
Oke. Paham sampai di situ, Nak? Paham, Sir. Sir. Ada pertanyaan sampai di situ? Bentar ya. Belum, Sir. Oke, Bapak kasih. Jadi yang ini bisa kita sederhanakan jadi seperti ini, anak Bapak. A 3,2, maka di sini kita translasikan T2 bundaran T1 menghasilkan A aksen, nah inilah X aksen, Y aksen. Maka kita cari dulu T2 bundaran T1-nya itu. Berarti T2 bundaran T1 sama dengan, tadi rumusnya adalah T1 ditambah dengan T2. T1-nya berapa? 2 min 2. Lalu T2-nya berapa? 1 sama 4. Maka ini sama dengan berapa? Berapa sama dengan, Nak? 32, Sir. Berapa? 32, Berapa? Sir. 3 sama? 32, Sir. 3 sama 2 kan? Ya. Oke, setelah itu berarti ini Iya, dapatnya Sir. adalah 3 sama 2. Oke, kita bisa langsung rumusnya tadi apa untuk translasi titik? X aksen sama dengan X ditambah dengan A. Anggap aja yang ini nilai A, yang ini adalah nilai A, yang ini adalah nilai B. Berarti X aksen sama dengan X-nya ini X, ini Y. Berarti 3 ditambah dengan 3 sama dengan berapa? 6, 6. Lalu yang 6. kedua, 6, Y aksen sama dengan Y ditambah dengan B, Y aksennya sama dengan, Y-nya berapa? Ini. 2. B-nya berapa? 2 ya? 4. Sama dengan? Jadi 4, Sir. 4. Sir. Maka jawaban di sini sama dengan itu adalah 6 dan 4 ya. 4, Ini Sir. jawabannya. Paham sampai di sini? Paham, Sir. Betul. Soalnya minggu ini ada ngerjain sih, seharusnya materi semalam nih kan, karena di psikologi kan materinya ini kan, Nak Bapak. Oke, selanjutnya inilah yang terakhir ya. Setelah ini kita waktunya udah habis. Setelah ini kita selesai. Yang ini kalau dia bentuknya garis, persamaan garis ini. Jadi kalau Bapak gambarkan gini, Y sama dengan 3X ditambah dengan 2, ditranslasikan dengan yang pertama T1 3 min 2. Ini dia. Menghasilkan, berarti nanti Y aksen sama dengan titik-titik. Lalu ditranslasikan lagi dengan T2 itu sama dengan 1,3, menghasilkan bayangan kedua, titik-titik-titik. Ah, seperti itu dia. Berarti ini kita bisa sederhanakan, Y sama dengan 3X ditambah dengan 2, berarti di sini adalah T2 bundaran T1, menghasilkan nanti berapa bayangannya. Kita cari deh. Oke. Yang pertama kita cari apa? T2 bundaran T1. Rumusnya adalah T1 ditambah dengan T2. Berarti sama dengan T1-nya berapa, Nak? 3 min 2. T2-nya 1 dan 3. Berapa ini hasilnya, Nak? 41, Sir. 4, 1. Berarti yang ini adalah 4 sama 1. Berarti kita anggap yang ini adalah nilai A, yang ini adalah nilai B. Oke, kita langsung aja. Berarti dari sini, berarti ini rumusnya Y dikurang B sama dengan 3 dalam kurung X dikurang dengan A ditambah dengan 2. Gitu kan? Ya? Ya, Sir. Oke. Nilai A-nya positif, nilai B-nya positif. Berarti sama saja. Berarti Y dikurang dengan 1 sama dengan 3. X dikurang dengan 4 ditambah dengan 2. Berarti ini Y sama dengan 3X dikurang 12 ditambah 2 ditambah dengan 1. Berarti Y sama dengan berapa itu? Berapa?
3X kurang 9, Sir. Oke, 3X kurang 9. Maka ini hasilnya Y sama dengan 3X kurang 9. Inilah jawaban bayangan dari Y sama dengan 3X tambah 2 ketika ditranslasikan T1 dan T2. Sampai di sini jelas? Jelas, Sir. Jelas, Sir. Bapak kira sampai Jelas, Sir. sini lah ya pertemuan kita ya. Nanti untuk contoh-contoh soal, Bapak akan berikanlah nanti. Untuk pertemuan selanjutnya kita nanti kalau bisa 2 refleksi dengan rotasi ya, baru pertemuan selanjutnya kita dilatasi. Oke, Bapak kira sampai di sini pertemuan kita. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh.